Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan di podcast Idrisyah TV. Tentunya di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Direktur Utama dari Idrisyah Travel ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi Idrisyah ini punya serba lengkap semuanya. Alhamdulillah. Jadi selain ada pesantrennya, ada pendidikannya, juga ada umrohnya atau Idrisyah Travel. Tagline-nya keren ya Ustaz menurut saya. Bukan umroh biasa gitu kan. Kalau ada gerakannya juga ya gimana? Bukan umroh biasa. Tapi Ustaz kalau misalnya kita punya tagline pasti ada alasannya dong. Kenapa sih bukan umroh biasa gitu Ustaz? Oke. Baik. Jadi gini Ustaz, bukan umroh biasa ini kita mulai launchingkan di umroh 1446 ya berarti ya sekarang. 1446 Hijriah. Jadi awalnya memang kita lagi mencari tagline, value proposition kalau orang marketing bilang. Jadi ada value proposition atau distingsi dari umroh di Idrisyah dengan umroh yang lain itu apa sih bedanya kan gitu. Karena dalam prinsip marketing itu gini, ada istilah gini, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda, ya. Lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya. Oh ya. Jadi kadang kan kita nih sering mudah teralihkan perhatian kita itu kepada sesuatu yang beda. Gitu. Maka kalau dalam marketing itu ada istilah seperti itu. Nah, kami mencoba menganalisis apa sih sebenarnya value proposition atau value added kelebihan dari umroh dengan Idrisyah. Nah, karena kalau kita berbicara tentang kelebihannya sebenarnya banyak. Cuman kan untuk bisa disampaikan ke publik ini perlu sesuatu yang simple dan mudah dipahami. Nah, ketika itu kita melakukan riset dengan menanyakan testimoni dari jemaah-jemaah yang telah berangkat umroh. Dengan jemaah-jemaah yang berangkat umroh, terutama memang jemaah yang sudah repeat, yang sudah berulang kali umroh dengan travel lain dan juga dengan travel Idrisyah. Jadi bukan yang pertama kali umroh, bukan. Tapi udah pernah umroh sebelumnya. Dengan jemaah yang udah pernah umroh dengan beberapa travel, kemudian dia umroh dengan kita, itu kan bisa membedakan sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda umroh dengan Idrisyah Travel. Nah, singkat cerita tuh ada tiga testimoni dari jamaah, bahkan dia tuh hampir 20 kali umroh. Wah, udah beda-beda agen. Berbeda-beda travel. Dan yang ke-20 kalinya dengan Idrisyah. Termasuk ada juga jamaah yang dia sudah pernah umroh, bahkan sudah pernah haji, dan ketika itu juga umroh dengan Idrisyah. Dan juga ada yang sampai 18 kali, 20 kali. Dari testimoni jamaah ini, dari ketiga testimoni jamaah ini, selalu titik membeda yang mereka rasakan itu adalah bimbingan. Di travel lain belum ada. Nah, jadi yang membedakan travel umroh dengan Idrisyah dengan umroh dengan travel lain itu, mereka merasakan ada bimbingan yang berbeda. Jadi merasakan bimbingan di Idrisyah itu beda gitu kan. Dan itu bedanya itu sampai susah untuk dikatakan gitu. Harus dicobain langsung. Nah gitu, sehingga saya bilang dari sana kira-kira apa nih kita kira-kira cari distingsinya atau cari tagline yang pas untuk menggambarkan perasaan testimoni dari ketiga jamaah tersebut. Nah akhirnya kita coba buat rumusin. Akhirnya kita bikin tagline-nya bukan umroh biasa, gitu. Karena artinya bukan berarti yang lain biasa-biasa saja, tapi perbedaan daripada umroh dengan Idrisyah dengan umroh dengan travel lain sebenarnya yang sering dirasakan oleh para jamaah itu adalah bimbingan. Nah, bimbingan seperti apa? Nah, sebenarnya ini adalah metodologi bimbingan yang ditemukan atau selalu diajarkan oleh guru kita, oleh Syekh Akbar, bimbingan yang disebut dengan simpatik. Oh, Islam itu ya simple, praktis. Jadi simple, praktis dan komprehensif. Gitu. Jadi bimbingan itu simple, praktis, komprehensif ini memang bimbingan yang mudah simple yang mudah gitu kan, dan mudah dipraktekkan. Dan beliau lengkap. Itu bimbingannya lengkap, gitu. Enggak cuma ngambil satu dalil doang, gitu, tapi semuanya. Betul. Dan ini kejadian gini, Ustaz. Jadi ada cerita kami waktu itu dapat
inbox atau DM Ya. dari salah satu calon jamaah sekitar tahun 2023. 2023. Iya, 2023. Jadi 2023 dia itu chatting DM kemudian kami tanya waktu itu emang dia mau umroh tapi nggak jadi. Kenapa tuh? Maksudnya dia nggak jadi sama agen yang lain atau nggak jadi sama kita? Pokoknya dia nggak jadi berangkat umroh. Tahun 2023 itu? Tahun 2023 itu. Ya. Terus? Setelah itu kita nggak pernah kontak-kontak lagi. 2024 itu saya keingetan bahwa saya pernah punya calon jemaah. prospek itu si ibu ini. Nah, ketika itu follow up lagi lah. Nah, ketika itu saya follow up tanya, "Ibu udah belum berangkat umrohnya?" Kata si ibunya, "Belum Pak Ustadz. Pertama saya tuh belum didapat izin dari suami. Yang kedua saya tuh ada kendala." Nah, saya bilang, "Kenapa Bu kendalanya?" gitu. Nah, si ibu, "Ustadz boleh saya call nggak?" "Oh iya boleh Bu." Nah, kita call. Ternyata kendala si ibu itu ketika akan umroh yang dibayangannya adalah dia harus ngapalin doa. Oh, ya. Ustadz, saya kalau ngapalin doa, apalagi untuk ngapalin doa ya, untuk baca Quran aja katanya saya masih belepotan. Gitu. Terus saya takut doa-doanya kan panjang-panjang gitu. Betul. Kan di pikiran dia gitu ya. Aswad doa yang lain-lainnya nah, gitu betul. Nah, akhirnya ketika itu kita sampein. Nah, oh iya Bu, baik, saya jelasin untuk bimbingan di Idrisiyah Travel ini nanti metodologinya seperti ini tadi. Ketika doa-doa yang paling utama yang Ibu perlu hafal itu sebenarnya zikir-zikir yang sudah biasa kita dawamkan seperti tahlil gitu, la ilaha illallah, tinggal ditambah fi kulli lamhatin. Kemudian ya hayyu ya qayyum gitu kan. Itu doa-doa yang Ibu perlu hafal cukup dengan zikir itu aja gitu. Sampai akhirnya, oh gitu ya Pak Ustadz katanya gitu. Iya. Oh udah kalau gitu saya konsultasi lagi. Dia konsultasi lagi sama suaminya gitu. Nah setelah konsultasi sama suaminya, alhamdulillah ikut, diizinin. Bisa berangkat. Dan Apa suaminya ikut juga? Ya? Suaminya ikut juga? Enggak. Sendiri. Sendiri dan ikut gitu. Alhamdulillah luar biasa. Dan ternyata metodologi yang tadi kami sering menemukan. Jadi ternyata hari ini banyak jamaah-jamaah itu orang Indonesia ya yang mampu secara ekonomi, gitu, tapi ada juga belum berangkat itu karena terbebani oleh doa-doa. Gelisah kali tadi. Merasa ini kan umroh gitu, tanah suci gitu, masa di sana belum bisa ngaji, belum bisa baca doa-doanya gitu ya. Betul banget. Itu banyak kasusnya dan di situ kita sampaikan dengan metodologi simpatik tadi, ternyata dia merasakan. Wah, gitu. Jadi itu salah satunya ya. Ya, itu salah satunya gitu. Bukan umroh biasa, dari simpatiknya tadi, simpelnya tadi. Iya. Tapi emang kalau misalnya kita lihat ibadah umroh dengan doa-doa seperti yang panjang-panjang itu gitu, kenapa bisa diganti dengan zikir-zikir yang pendek itu? Mungkin Ustaz tahu itu. Oke, kan sebenarnya sering disampaikan oleh guru kita bahwa sebenarnya tidak ada doa yang yang dipakemkan ya, karena pasti banyak ya riwayat-riwayat yang lain ya. Ada dari ijtihad masing-masing, ada dari sumber-sumbernya gitu. Nah sebenarnya kalau yang intinya kan adalah zikir gitu kan, yang intinya itu adalah zikir. Nah memang perlu digarisbawahi Ustadz Jibal, itu banyak kasus jamaah-jamaah itu membaca doa, bukan berdoa. Karena lafalnya doang. Jadi gini, bawa teks, buku yang dikasih oleh travel. Jadi karena fokus membaca doa, itu sering kejadian mereka hilang dari rombongan. Karena terlepas aja gitu ya. Iya, karena fokus dengan membaca doa. Kan beda antara membaca doa dengan berdoa. Jadi fokus dengan, kalau membaca dia fokusnya cuma dengan bacaannya teksnya doang gitu. Tapi kalau berdoa kan hatinya gitu. Nah ini merasakan juga kedekatan. Betul. Jadi ini yang sering kejadian di teman-teman yang lain juga, kasusnya jamaah sering berpisah dari rombongan gara-gara dia fokus dengan membaca doa. Nah makanya di kita di Idrisiyah nanti selain tadi kalau dari sisi bimbingan ketika tawaf itu khususnya ya, jamaah itu memang nanti akan didampingi, di depan ada syakbar, kemudian ada juga
para petugas-petugas di tengah sampai di belakang, Mutawifnya juga yang mutawifnya, jagain. sehingga nanti jamaah itu cukup dengan mengaminkan doa yang kita lantunkan, gitu, doa yang Syekh Akbar panjatkan gitu. Sambil di hati berzikir. Betul. ya, Dan nyambung selebihnya ketika kan sebenarnya doa itu nanti dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu ketika ada waktu jamaah juga boleh menambah doa masing-masing. Gitu. Jadi lebih tadi simpatik, simple, praktis, komprehensif. Dan rasanya juga lebih khusyuk dalam melaksanakan umrah tadi dalam tawafnya itu Ustaz ya. Betul. Karena nggak sibuk dengan baca-bacaan yang mungkin dia belum hafal. Kalau hafal kan ya alhamdulillah gitu kan, Iya. dia bisa menikmati lantunan bacaan doanya gitu. Betul. Sambil tersambung dengan doa-doa harapan-harapan dia. Selain itu Tat, apa lagi Tat? Selain kenapa bukan umrah biasa? Ya, tadi memang yang menjadi pembeda kan gini, hari ini kita ini kan berbicara tentang umroh itu bukan wisata. Bukan wisata yang memang standarisasinya mengukur perjalanan umroh itu dengan perjalanan wisata. Itu tidak bisa. Umroh itu adalah perjalanan ibadah. Perjalanan kita menuju kepada Baitullah dan kita menuju kepada Allah. Nah, bukan umroh biasa juga sering menjadi tagline dan juga esensi dari apa yang sering disampaikan oleh guru kita, oleh Syekh Akbar Fathur Rahman, bahwa kita perjalanan Idrisyah Tour Travel khususnya ingin bukan hanya sebatas menjadi wasilah jamaah itu hanya sampai secara fisik. Ya. Gitu. Jadi jamaah kalau sampai secara fisik kan itu standar minimum. Nah, dalam umrohnya ya. Iya, sebagai penyelenggara ibadah umroh itu minimal ya sampai menyampaikan jamaah ke Baitullah, kemudian bisa balik lagi memfasilitasi jamaah, itu adalah standar minimum. Fisiknya doang. Iya, Tapi ini rohaninya juga. Nah, ini yang jadi concern dari Syekh Akbar itu bagaimana juga bimbingan secara tasawuf sehingga hati jamaah itu tidak sebatas sampai fisiknya tapi hatinya juga sampai kepada pemilik Baitullah. Wah, itu berarti yang dipastikan lumayan berat Tat ya. Iya. Makanya bukan umroh biasa, jadi tagline yang berbeda dengan umroh-umroh lainnya. Nah, betul. Gampang nggak? Wah, luar biasa sulitnya. Tapi, nah ini ada dengan metodologi bimbingan simpatik, dengan dibimbing oleh Syekh Akbar Fathur Rahman, ada metodologi-metodologi yang si jamaah itu sehingga terus diingatkan, gitu, bahwa selalu diingatkan, terus diingatkan. Maka salah satu yang menjadi fasilitas kita kepada jamaah itu kita kasih ceker, gitu. Nah ceker ini untuk apa? Setiap umroh, setiap untuk zikir. Ya betul. Jadi bimbingan tadi salah satunya supaya jamaah itu bisa sampai kepada bukannya fisiknya tapi hatinya juga sampai kepada Allah. Maka salah satu yang menjadi metodologi bimbingan di Idrisyah Travel itu adalah jamaah dibekali alat zikir dan juga zikirnya. Jadi bukan cuma alatnya, tapi zikirnya juga dibekalin, gitu. Jadi jamaah itu dibekalin zikirnya juga, gitu, supaya jamaah itu perjalanan ke sana itu menjadi zikir, gitu, menjadi ingat terus sehingga hatinya bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena namanya ceker ini membantu banget Tat ya. Betul banget. Kalau misalnya ketika kita lagi bengong gitu kan, ngeliat tangan kita ini alat buat tasbih loh gitu. Ya. Jadi buat balik lagi ingat kepada Allah SWT. Ya walaupun harusnya tanpa ceker hati kita harus tersambung gitu kan. Tapi namanya kita manusia ya. Kita masih latihan. Iya. Pasti perlu juga buat ceker. Nah terus kalau misalnya kita lihat ibadah umroh dengan travel yang lainnya gitu kan. Perbedaan kalau misalnya tuh banyak ada city tour dan yang lain-lainnya gitu. Tapi di travel Idrisyah tetap ada? Oh ada. Tetap ada ya? Jadi gambaran program kita itu kalau tadi kan tagline-nya bukan umroh biasa. Tadi sudah kita sampaikan di mana inti daripada perjalanan umroh dengan Idrisyah itu adalah umroh terbimbing. Kan gitu. Artinya umroh terbimbing itu khususnya dalam ibadah ya. Dalam ibadah jamaahnya itu dari mulai berangkat sebelum kan ketika pemberangkatan bahkan sampai pulang kembali bahkan setelah umroh pun ada bimbingan yang terus bisa dirasakan oleh jamaah. Nah kemudian dari sisi program itu kita juga ada program city tour gitu city ya tour tetap ada ya? Tetap ada karena itu adalah bagian daripada perjalanan kita untuk nafak tilas gitu. Tilas sejarah-sejarah baik itu di kota Mekah ataupun di kota Madinah.
Dan di sini tidak hanya sebatas tadi sejarah, tapi kita betul-betul menghayati gitu ya. Kemudian juga nanti dijelaskan hikmah-hikmah dari setiap destinasi-destinasi sejarah yang kita kunjungi. Jadi bukan hanya sekedar datang ke satu tempat, foto-foto atau ngelihat-lihat doang, tapi ada hikmah-hikmahnya. Betul. Bagaimana kisah dulu Nabi dalam perjuangannya gitu saja. Dan itu umrah-umrah lain belum concern ke sana mungkin. Semua ada dengan metodologi masing-masing ya. Cuman kelebihan kita ya tadi dengan metodologi tasawuf tadi, dengan metodologi bimbingan tasawuf itu, alhamdulillah sampai saat ini respon testimoni dari para jamaah merasakan tidak hanya tidak sebatas diceritakan tentang kisah-kisah, tapi bagaimana hikmah-hikmah pun bisa terserap di dalam hati para jamaah. Nah itu kan ada metodologinya ya, gitu. Sehingga para jamaah itu merasakan ketika hadir di satu tempat, contoh misalkan di Uhud, itu bagaimana jamaah itu tidak hanya sebatas hadir secara fisik, tapi bagaimana hatinya pun hadir dan merasakan spirit perjuangan para sahabat gitu kan. Bahkan para syuhada gitu, kita dihadapkan dengan para syuhada yang ada di sana gitu. Bahkan dengan kajian juga gitu ya yang sering disampaikan oleh Syekh Akbar itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang dirasakan oleh para jemaah. Mungkin kalau testimoni ketika jemaah ibadah tawaf atau misalnya sa'i menangis itu mungkin wajar ya. Iya. Tapi ketika city tour gitu, ketika melihat Uhud, ada nggak mereka yang menangis tersentuh atau misalnya itu gimana Ted? Alhamdulillah banyak ya. Sebenarnya jamaah itu tadi dengan bimbingan dari Syekh Akbar, penjelasan beliau itu banyak jamaah-jamaah yang tadi bisa merasakan vibes ya, kalau anak Indonesia itu vibes-nya vibes daripada Uhud itu terasa banget gitu. Bagaimana tadi hikmah yang disampaikan tidak sebatas secara siroh, tapi bagaimana hikmah-hikmah yang hadir yang disampaikan oleh Syekh Akbar itu sangat realistis dan aplikatif. Relevan gitu. ya. Relevan. Contoh ya tadi ada pembelajaran bagaimana tentang hikmahnya tentang zuhud ya. Karena di sana juga ada kisah di mana para sahabat yang turun gitu kan terkait dengan gonimah. Di sana ada pembelajaran terkait dengan zuhud dari dunia, kemudian ya macam lah ya. Itu sehingga memang kalau saya bilang beberapa jamaah itu bilang memang tasawuf aplikatif lah gitu. Jadi aplikasi dari kajian ilmu-ilmu tasawuf itu diaplikasikan oleh para sahabat gitu ya. Terus si jamaah tuh udah langsung terinspirasi. Nantinya seperti jadi makin terasa feel-nya ya, bukan cuma kisah doang, tapi ada hikmah-hikmah di dalam. Hikmah. Itu yang jadi berbeda gitu. Nah, selain City Tour ada lagi nggak program yang membedakan antara Idrisiah Travel dengan travel yang lainnya? Kalau untuk program tadi setelah City Tour, sebenarnya kita konsepnya kan nyantri di Tanah Suci. Jadi nyantri di Tanah Suci itu kita benar-benar jamaah kita bimbing dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi persis full seperti pesantren kilat. Jadi seminggu seperti pesantren kilat, dari mulai jamaah bangun tidur, kemudian nanti biasanya kalau kita di Mekah itu ada tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah setiap malam di Mekah itu kita insya Allah biasanya tawaf didampingi tawaf sunnahnya. Ya dibimbing. Jadi dibimbing, kemudian sampai sholat subuh, kemudian subuh sampai isyraq kita gamis gitu ya, gamis di sana. Kemudian juga langsung sarapan, kemudian kita biasa ada aktivitas City Tour gitu, nanti sholat berjamaah dan lain sebagainya. Jadi konsep nyantri di Tanah Suci itu menjadi program menyeluruh gitu, sehingga jamaah itu terbimbing secara lahirnya juga gitu. Jadi kita ingetin. Jadi sehingga jamaah tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Karena sayang tadi ya. Sayang kita banget. Udah kumpulin dananya, siapin lahir batinnya, tinggalin kerjaan dan keluarga kita. Betul. Kalau misalnya di sana masih leha-leha, ngapain tadi jauh-jauh gitu kan? Iya, betul banget. Makanya tadi di highlight umroh bukan wisata. Tapi perjalanan ibadah gitu. Maka tadi supaya umroh perjalanan yang 9 hari ini jadi nilai ibadah yang bahkan tadi pahalanya kalau kita lihat ketika ibadah 1 rakaat sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100 lebih baik 100.000
100.000 rakaat kan daripada di tempat Masjid-masjid lain gitu. Kalau di Madinah itu kan 1.000 gitu. Kalau di Mekah 100.000. Kalau kita sholatnya di hotel sayang banget kan gitu. Gitu Jadi Ustadz Jibal. harus disiapin betul-betul fisiknya juga Betul, ya. betul, betul. Nah terus Ustadz, kalau misalnya nih ketika ada pikiran gitu kan, ketika ada orang yang mungkin umrohnya ini pakai dana yang sudah disetorkan dong ke travel gitu kan, itu bisa nggak sih di sana? Gimana? Misalnya apakah ada satu tambahan biaya-biaya lain lagi gitu Oh kalau misalnya buat iya, umroh? jadi kalau untuk paket ya, Iya, paket. pertama kalau tadi kan kalau dari sisi program sudah ya kita sampaikan. Kalau dari sisi fasilitas mungkin sedikit saya sampaikan. Jadi memang untuk fasilitas, jadi kalau membedakan sebenarnya apa sih perbedaan antara paket umroh satu dengan paket umroh yang lain? Nah fasilitasnya apa gitu ya? Jadi sebenarnya ada kalau saya sebut ada 4 variabel ya. Pertama ada namanya variabel itu transportasi. Nah biaya transportasi. Nah transportasi ini kan terdiri dari transportasi udara, kemudian ada juga transportasi darat. Nah transportasi udara ini kan melalui pesawat. Ya. Pesawat ini juga macam-macam, Ustadz Jibal. Jadi Harganya beda-beda. ya, Fasilitasnya jadi juga fasilitas berbeda, harga beda, dan juga rute juga beda-beda. Rute pesawatnya. Rute pesawatnya beda-beda gitu. Jadi kalau dalam istilah penerbangan itu ada namanya LCC, low cost carrier, itu yang memang dia biaya murah ya. Kemudian ada juga yang full service carrier. Jadi kalau yang LCC full service carrier itu dia udah termasuk biasanya udah include lah gitu ya, full service. Nah kemudian dari sisi rute itu juga beda-beda. Ada pesawat yang direct langsung ke Saudi. Ada juga pesawat yang transit. Nah juga ada yang langsung juga ada 2. Ada yang ke Jeddah, ada yang ke Madinah. Gitu. Jadi itu beda-beda. Memang harganya beda tuh masing-masing. Harganya beda gitu. Masing-masing setiap transportasi itu pasti akan berbeda, mempengaruhi terhadap paket. Jadi yang pertama transportasi. Kemudian yang kedua namanya akomodasi. Nah akomodasi itu kan penginapan, hotel. Nah memang agak berbeda kalau di Saudi sama di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia bintang itu kan memang berpengaruh terhadap fasilitas ya. Tapi di Saudi itu agak berbeda. Jadi memang semakin dekat dengan masjid itu bintangnya semakin tinggi. Walaupun fasilitasnya biasa aja. Ya fasilitas ya macam-macam gitu. Memang beda-beda juga gitu. Jadi ada yang memang fasilitasnya bagus lah ya. Ada juga yang memang ya sedang-sedang saja. Tapi memang tidak bisa dibandingkan dengan fasilitas hotel-hotel di tempat-tempat wisata. Gitu. Jadi ya itu ada berbeda. Jadi yang kedua itu akomodasi, kemudian yang ketiga itu konsumsi. Jadi ini konsumsi itu kan makan ya. Nah makan jamaah itu seperti apa? Karena makan jamaah kalau kita kan pasti 3 kali sehari. Nah 3 kali sehari itu juga ada yang full board. Full board itu di hotel 3 kalinya. Ada juga paketnya yang di hotelnya mungkin cuma breakfast. Siangnya kemana gitu? Siangnya di lunchbox gitu kan atau lain sebagainya. Itu juga pengaruh. Kemudian ada tadi transportasi, akomodasi, konsumsi sama rekreasinya juga. Itu pengaruh. Ya tadi city tour. Jadi kalau city tour standar itu dia cuman city tour di Mekah sama Madinah. Tapi kalau city tournya ada tambahan, misalkan tambah ke Taif gitu kan, atau tambah ke kalau sekarang yang lagi rame itu apa? Saya lupa tuh. Al-Ula. Al-Ula itu akan berbeda juga. Jadi itu 4 variabel yang membedakan harga dari paket-paket tersebut. Berarti paket-paket umroh mungkin yang harga sekitar 28, 30 itu mungkin pesawatnya beda gitu ya. Hotelnya juga kualitasnya jauh mungkin dari tempatnya, atau makannya juga bisa jadi nggak full. Ya betul. Jadi mungkin yang perlu di highlight itu ketika kita melihat satu paket umroh, jangan cuma dari harga. Tapi harus dilihat tadi transportasi pesawatnya apa, kemudian hotelnya hotel apa, bintang berapa, kemudian tambah lagi tadi kalau konsumsi sebenarnya nggak terlalu ini ya, konsumsi sama rekreasi programnya berapa lama. Itu juga berpengaruh terhadap paket umroh gitu. Jadi yang jangan sampai gini ngebedain antara misalkan ini ada harga 28, ini harga 33,5.
Jadi dibandinginnya harga, nggak fasilitas. Nah itu namanya Apple sama rambutan. Jadi nggak apple to apple ya, nggak sinkron gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu selain harga, dilihat juga fasilitasnya. Betul banget. Itu yang harus jadi catatan untuk para calon jemaah ketika melihat paket umroh, itu coba dilihat itunya. Nah kalau di Idrisiyah Travel fasilitasnya tuh? Nah kalau untuk program di kita memang ada beberapa paket pilihan ya. Kembali kepada jamaah itu sendiri. Ada kita memang kalau yang eksklusif itu minimal kita paketnya gold. Gold itu fasilitasnya bintang 4. Gitu, fasilitasnya bintang 4. Kalau untuk yang platinum itu fasilitasnya bintang 5. Itu perbedaannya gitu. Kalau dari sisi pesawat untuk eksklusif itu biasanya kita menggunakan pesawat yang direct. Gitu. Jatuh biasanya kita Saudi Airlines atau Garuda. Oh, jadi karena tadi ya Saudi Airlines sama Garuda bisa langsung direct. Bisa direct gitu. Karena dia pesawat Indonesia yang home base-nya di Indonesia sama yang home base-nya di Saudi. Gitu. Itu perbedaannya kalau dari sisi paket yang kita punya. Dan untuk yang eksklusif ini kita biasanya plus taif gitu, plus taif. Tapi untuk paket itu memang perlu digarisbawahi bisa berubah. Karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Harga kurs dolar ya. Iya, bisa kurs dolar, terus situasi dan kondisi di Saudi juga, Ustadz gitu. Karena jadi bisa jadi lebih murah. Bisa lebih murah, tapi bisa juga lebih mahal. Gitu. Tapi enggak, kita kalau misalkan menyampaikan ke jamaah hari ini, insya Allah nanti fixnya itu biasanya H-30. Ketika jamaah pelunasan, itu biasanya kita akan sampaikan kembali bahwa perubahannya sekian gitu. Gitu. Tapi nggak akan jauh dari harga paketnya ya? Insya Allah nggak jauh sih, jauh. Nah tadi fasilitas hotelnya ada yang bintang 4 sama bintang 5. Kemudian gitu. Pesawat berarti sama semua? Kalau pesawat sama, kalau eksklusif sama. Gitu. Tapi kalau misalnya perbedaan misalnya ada yang tadi yang platinum ya? Ya. Berarti ini hotel bintang 5. Apakah pesawatnya sama di ekonomi atau dia masuk ke bisnis? Oh kalau pesawat sebenarnya semua pakai ekonomi. Oh itu. Di kelas ekonomi ya. Karena kalau untuk mau ke bisnis itu upgrade. Oh, bisa, upgrade bisa. Harganya nanti beda lagi. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya itu ada kita fasilitas lain dari Idrisiyah Travel? Kalau fasilitas yang lainnya ya kayak perlengkapan itu sudah include ya. Biasanya kita include perlengkapan, nanti jamaah itu dapat kain. Kalau laki-laki ya kain ihram itu lengkap. Jadi jamaah laki-laki nggak perlu lagi beli kain ihram. Koper yang 24 in itu kan udah dapat jamaah, kemudian juga tas ransel itu jamaah sudah dapat. Kalau laki-laki nanti dapat ini nih jasko. Jasko. Kemudian nanti kalau untuk perempuan nanti dapat 2 bahan kain untuk baju itu, kemudian dapat kerudung gitu. Ada yang utama yang kita berikan adalah uniform yang untuk beberapa kegiatan utama lah gitu. Biar seragam ya Tete ya. Biar seragam gitu. Kenapa harus seragam? Biar nggak ketuker. Biar gampang bedainnya. Ya betul banget. Biar gampang bedainnya juga tadi betul banget karena kan nanti banyak banget ya orang-orang travel yang lain gitu kan. Betul, bayangin kalau putih semua. Ya betul. Nah oke, fasilitas sudah, terus juga programnya udah. Idrisiyah Travel kan sebenarnya keren semuanya gitu ya. Tinggal gimana kita bisa ngeyakinin diri kita buat umrah di Idrisiyah Travel. Nah itu mungkin ada tips nggak, kenapa orang-orang terus memilih Idrisiyah Travel? Jadi gini Ustadz, hari ini Indonesia itu menjadi negara terbesar pengirim jemaah umroh seluruh dunia. Seluruh dunia. Tahun 2023 itu 1,3 juta. Berapa? 1,3 juta. Setahun? Setahun. Yang berangkat umroh? Yang berangkat umroh. Masalah. Tahun 2024 itu 1,4. Ada kenaikan 100.000 berarti? Ya 100.000 jemaah. Nah hari ini dan juga banyak banget kan masalahnya. Ya. Gitu, jadi tidak sedikit juga dari 1,4 itu yang tercatat di Kemenak ya, yang punya Siskopatu itu banyak banget masalahnya. Gitu. Ada aja trouble-nya. Ada, selalu ada. Dan memang hari ini sebenarnya yang menjadi kebutuhan daripada jamaah bukan sebatas paketnya, bukan sebatas paket umroh, tapi siapa penyelenggaranya. Biar lebih jelas ya. Iya, harus pasti siapa penyelenggaranya atau bahkan siapa pemilik travelnya. Nah, kita Idrisiyah alhamdulillah pertama Idrisiyah adalah pondok pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 1932.
dengan basis pesantrennya ada, kemudian pimpinannya juga sudah jelas, gitu ya. Kemudian izinnya sudah jelas, dan alhamdulillah kita sudah terakreditasi A, gitu. Sehingga apalagi alasan buat nggak percaya harusnya. Ya, gitu ya. betul. Jadi insya Allah dengan kepastian pemiliknya, kemudian nanti juga ada kepastian programnya, kemudian tadi kepastian pemberangkatannya, itu yang biasanya menjadi daya tarik jamaah. Karena ini kejadian sekarang kan dengan dunia digital ya. Dengan dunia digital saat ini, sekalipun jamaah itu banyak mencari informasi dari sisi online, tapi banyak jamaah itu juga memastikan dari online itu dia langsung ke offline. Jadi visit office-nya di mana. Nah, alhamdulillah tadi dengan kepastian itu menjadi kekuatan kita, sehingga jamaah itu bisa percaya gitu. Apalagi program yang eksklusif yang dibimbing langsung oleh Syekh Akbar Manifatul Rahman. Jelas beliau kan sudah sering ya di TVRI gitu ya, dan kajian-kajiannya sudah jelas. Itu yang menjadi daya tarik dari para jamaah, khususnya yang memang umum, yang non Idrisiyah, yang bukan jamaah Thariqah Idrisiyah. Itu salah satunya adalah kepastian pemilik atau penyelenggara dari travel itu sendiri. Ya, emang kalau misalnya kita lihat di sosial media sekarang banyak ya, ketika sudah sampai di Mekah nggak kebagian hotel. Betul. Atau misalnya nggak bisa pulang atau pesawatnya transit berbeda dengan harapannya gitu. Nah itu kalau misalnya kayak gitu, berarti si umroh jemaahnya ini akan nuntut ke siapa gitu? Apalagi kalau misalnya kabur, itu gimana Tat biasanya? Sebenarnya kan kalau kaitan dengan itu, sebenarnya yang nanti akan dituntut itu adalah travel yang mengeluarkan siskopatuhnya. Jadi siskopatuh sistem yang dari Kemenak. Jadi kalau jamaah-jamaah itu yang resmi, itu sebelum berangkat itu mereka akan dapat ID card. Yang ID card itu berasal dari sistem Kemenak. Jadi kalau di scan itu dia akan keluar hotelnya apa. Oh, udah gitu. ada data-datanya di sana. Data-datanya sudah jelas di sana gitu. Nah, ketika terjadi miss atau jamaah gagal berangkat, itu sebenarnya yang tanggung jawab nanti travelnya. Gitu. Memang di sini yang hari ini ya tadi tantangannya karena peluang tadi 1,4 juta banyak, sehingga banyak yang ingin menyelenggarakan, sehingga menggiurkan lah untuk sebagian orang. Padahal dalam dunia travel itu sebenarnya ada dua hal yang perlu digarisbawahi, bukan sebatas muamalah. Karena kebanyakan itu yang sering terjadi wan prestasi itu yang hanya berpikir tentang penyelenggarakan umroh itu berpikir tentang muamalah. Dia nggak berpikir tentang ubudiyah. Bener nggak? Iya, karena bisnisnya doang yang dipikirkan. Iya, yang dipikirkan. Padahal yang lebih penting daripada itu adalah ubudiyah. Karena perjalanan ibadah. Betul. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan itu ketika sebuah penyelenggara umroh hanya fokus di sisi muamalah. Akhirnya tadi ubudiyahnya terbengkalai. Padahal dari segi ubudiyahnya ini membantu orang ibadah itu luar biasa Tat ya. Betul. Memberangkatkan ibadah umroh, memudahkan fasilitasnya. Betul. Kalau misalnya orang yang paham pasti nggak cuma muamalah tapi ubudiyahnya juga. Itu yang menjadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Idrisiyah Travel ini berbasis pondok pesantren tadi, di mana tadi muamalahnya juga kami sudah sampaikan bahwa 100% dari profit yang didapatkan oleh Idrisiyah Travel adalah 100% untuk program sosial, dakwah sosial gitu untuk pesantren Idrisiyah gitu. Kemudian untuk ubudiyahnya tadi kita berbasis pesantren, jadi yang namanya bimbingan ibadah dari sisi fikih ataupun dari sisi tasawufnya itu kan menjadi concern kita ya, kita di pondok pesantren. Itu tuh jadi kelebihan kita. Gitu. Buat calon jemaah umroh yang pengen melaksanakan umroh di Idrisiyah Travel, tapi mungkin kekurangan atau keterbatasan, ada nggak program dari Idrisiyah Travel buat memudahkan para calon jemaah umroh? Nah, jadi gini memang yang pertama mungkin yang sering disampaikan oleh guru kita bahwa umroh atau haji itu adalah panggilan Allah. Bukan panggilan orang travel. Gitu. Jadi sebenarnya bukan ajakan orang travel ketika ada orang yang Ustadz Jibal, ayo daftar umroh gitu ya. Kalau jadi diajakan mulu gitu. Jadi sebenarnya itu ajakan umroh, ajakan haji itu adalah sesungguhnya adalah panggilan Allah. Karena
selalu sampaikan oleh guru kita, semua kita tuh udah dipanggil gitu kan, sebagaimana yang disampaikan wa'adzin pinnas bil hajj. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim disuruh menyeru semua manusia untuk berkunjung ke Baitullah. Jadi tidak ada alasan saya belum dipanggil. Sebenarnya udah dipanggil. Semuanya udah dipanggil. Saya pun udah sebenarnya. Semuanya udah dipanggil gitu. Cuman kalau selalu sampaikan oleh Syekh Akbar itu semua dapat kesempatan yang sama. Cuman kesiapannya yang berbeda. Gitu kan? Iya. Jadi semua punya kesempatan sama tapi kesiapan yang berbeda. Nah, sehingga kami selalu terinspirasi lah dari sana. Jadi kami sering mengajak mengajak para jamaah untuk ayo Bu daftar umroh. Selalu kan mereka merasa aduh saya tuh belum punya belum cukup lah bekalnya dan sebagainya. Terutama uangnya ya gitu. Nah, akhirnya kita terinspirasi membuat sebuah program namanya Tahajud. Jadi tabungan haji umroh terwujud. Oh, tabungan haji umroh terwujud. Jadi bisa nabung dulu. Iya, bisa nabung dulu. Nah, ini memang bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan. Jadi tahajud ini salah satu langkah, salah satu strategi kita untuk memudahkan, membantu jamaah supaya ada action. Jadi kalau selalu ada quote bilang tuh jarak ke Mekah tidak akan berubah kalau kita tidak melangkah. Gitu. Kalau kita cuma diam di tempat doang. Iya, jadi ada kesiapan, prepare gitu. Nah, program tahajud ini kita khususkan untuk para jamaah tadi yang pengen sih, tapi cuman minimal daftarnya 100.000. Buka tabungan itu tahajud. Iya, 100.000 itu sudah daftar umroh di Idrisiyah Travel, tapi dalam bentuk tabungan yang disimpan di lembaga keuangan. Gitu. Jadi minimal 100.000. Di yang lain juga bisa nabung gitu kan. Apa sih kelebihannya dengan ikut tahajud? Gitu kan gitu ya. Betul. Jadi gini Sat, kalau kita nabung sendiri, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengkontrol, nggak ada yang motivasinya juga. Tidak ada yang motivasi, itu kan beda. Jadi kalau Ustadz Nibal daftar tahajud, insya Allah setiap bulan akan ada yang menginformasikan, gitu ya. Dan juga siap tim kami nanti ada tim kita sebut konsultannya ya, tim syiar kita. Dia juga siap untuk menjadi konsultan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh jamaah. Dan hari ini tahajud ini sudah berjalan mungkin hampir 1 tahun ya. Dari kita launching di awal musim itu sudah alhamdulillah sudah ada beberapa jamaah yang diberangkat dengan program tahajud itu gitu. Dan biasanya tadi jamaah itu memang ketika nabung 100.000 itu kecil dan lama gitu kan. Tapi ketika sudah mulai tidak sedikit jamaah sudah bisa berangkat, tabungannya tetap ada. Jadi ada rezekinya lagi. Rezekinya kan bisa jadi lewat jalur-jalur yang lain gitu. Yang penting niatnya dulu yang kuat. Iya, yang penting niatnya dan ada langkahnya. Maka kita selalu bilang gini, ketika ngajak jamaah, ibu, bapak, ayo kita umroh yuk gitu kan. Selalu kan jawabannya, nanti saya masih ngumpulin dulu gitu. Saya tanya, ibu ngumpulinnya di mana? Naruh duitnya di mana, nyimpennya? Iya, ngumpulinnya di mana? Ketika ditanya kan, di mana ya? Kan masih bingung gitu. Karena biasanya ngumpulin itu hanya jawaban template template aja. Ntar ngumpulin dulu. Padahal action ngumpulinnya belum dimulai. Nah, maka dengan tahajud ini kita sebut dengan titik kumpul. Jadi kalau kita kan gini, ayo ngumpul, tapi nggak ada yang titik kumpulnya. Iya, di mana ngumpulnya? Ngumpul nggak? Gitu? Enggak. Nah, maka dengan tahajud ini adalah titik kumpul dari uang-uang kita gitu. Karena ini percaya atau tidak ya, biasanya ketika orang sudah mulai menabung, bahkan orang yang mulai DP, itu si uang ini akan menarik teman-teman yang lainnya. Gitu. Maka kita sebut dengan tahajud ini adalah titik kumpul. Jadi Ustadz Iqbal bismillah dulu aja. Jadi bismillah dulu, tahajud, insya Allah gitu. Nanti Allah yang akan memenuhi lah semuanya. Apalagi kan selalu dalam setiap pemberangkatan itu Syekh Akbar mendoakan. Bagi kita jamaah Idrisiyah selalu beliau doakan semuanya bisa ke Baitullah. Doanya udah. Panggilannya udah.
Berarti artinya kesempatan kita sama dong. Sama semuanya harusnya. Berarti yang bisa atau tidak itu kesiapan. Siap. Mudah-mudahan buat seluruh sobat AID ini terbuka ya hatinya ya. Insya Allah. Buat ngikut di program tahajud ini. Kan sebenarnya saya sedikit ada keyakinan lah, nggak sedikit lah, ada. Harus yakin. Kok sedikit? Keyakinan kok sedikit? Alul full lah. Iya, fullin lah insya Allah. Iya, mudah-mudahan dengan adanya program tahajud ini Allah SWT bukakan pintu rezekinya ya Tat ya. Betul. Kemudian kita semua dilancarkan buat sampai ibadah umroh dan tentunya pilih yang bukan umroh biasa. Betul. Nah, tapi kita terjebak dengan umroh yang mungkin hanya sekedar wisata lalu melupakan proses ibadahnya. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan terakhir atau pesan-pesan tambahan buat podcast kita sekarang. Oke. Jadi kalau kami dari Idrisiyah Tour and Travel itu tadi juga sudah sampaikan bahwa Idrisiyah Travel ini bukan travel biasa. Kalau tadi programnya bukan nomor biasa, jadi misi kita juga artinya bukan travel biasa, gitu ya. Dimana kami pertama dari sisi kepemilikan juga jelas kita adalah punya Pondok Pesantren Idrisiyah, kemudian juga peruntukannya nanti adapun keuntungan yang kita dapatkan dari program umroh ini 100% untuk program pondok pesantren, sehingga sesungguhnya jamaah itu ketika mereka mendaftar di Idrisiyah Travel membayar lunas, sesungguhnya mereka sudah berinfak. Jadi sudah bersedekah untuk program-program dakwah dan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Idrisiyah gitu ya. Dan samping itu juga kita juga saat ini terus mengembangkan secara fasilitas servis lah ya, pelayanan kepada para jamaah untuk benar-benar kita menjadi khodim ya, menjadi pelayan, menjadi khodim untuk para jamaah yang ingin melaksanakan umroh ataupun haji. Nah, untuk para jamaah jangan takut. Nah ini jangan takut untuk bertanya, gitu. Karena ketika jamaah itu walaupun belum punya uang, jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk chat atau di chatting oleh orang-orang travel. Karena kalau sesungguhnya ketika kita di chatting, artinya itu sudah ada tanda-tanda bahwa kita akan berangkat ke Baitullah. Gitu. Jadi jangan takut untuk bertanya ketika para jamaah pengen bertanya tentang umroh, tentang haji, silakan langsung chat aja nomor-nomor kami. Kan ada 3 nomor ya kalau nggak salah di medsos kita, di WA kita, silakan. Insya Allah nanti kita akan layani dengan senang hati untuk informasi umroh maupun haji para jamaah gitu. Jadi sehingga jamaah nanti alhamdulillah sih sampai saat ini kami bersyukur ternyata banyak jamaah-jamaah yang awalnya cuma nanya-nanya dan dia itu belum punya uang, tapi terus aja nanya, tiba-tiba Allah kasih. Masya Allah. Jadi jalannya selalu Allah kasih. Jadi jangan takut untuk bertanya dan jangan takut untuk memulai ikut program tahajud. Siap. Gitu Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Sobat AID dengan podcast kali ini membuat kita semakin termotivasi dan menambah keyakinan kita sehingga keyakinannya full tadi harus buat full bisa menuju ke Baitullah, karena yakin kita sudah dipanggil, sudah didoakan, programnya sudah ada, tinggal kita mau melangkah atau tidak. Mudah-mudahan Ustaz dari podcast ini bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Siap, sama-sama. Dan mudah-mudahan juga kita semua segera ke Baitullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.